Ya udah nanti sambil dibuka ya, ini ya di sistem siakan. Input apa, Pak? Input Input bimbingannya. Jadi misalnya bimbing pertama apa bukti namanya nih, bukti. Oh, oh gitu. di Siap. sistemnya Kayak udah ini ya, kayak di KP itu ya. menu siakatnya ya kayak KP kayak gitu ada udah tahu Iya, belum tahu. iya, paham. Iya, tahu. Ya yang kayak waktu KP itu kan ada tuh suka Sudah tahu, input Pak. tuh. Nah, udah tahu kalau udah tahu ya udah nanti di input ya itunya ya. Oke, lanjut tadi Iya, nyampe siap. mana tuh? Ya, siap. Tadi sampai metode ya. Oke. Tadi judul penambahan metode. Ya, nama metode. Terus bagi persen jadi udah. Terus berikutnya abstrak nih. Diperhatikan juga jumlah katanya ya. Jangan terlalu panjang, disesuaikan. Pakai word count aja ya. Jadi betul-betul disesuaikan dengan pedoman kita ya. Nah, ini abstrak juga belum sesuai nih. Ya, abstrak juga belum sesuai batas pedoman kata itu kata kunci. Masih terlalu panjang kata itu. Lebih dari 250 kata diperhatikan. Kata kunci juga jangan terlalu banyak di wordnya. Ya, jangan lebih dari 5 ya, diperhatikan. Terus juga penulisan nomornya halaman ya. Ah, bisa kan cara ngasih nomor terpisah misalnya angka Romawi atau di pertama kan ada tuh Oh di iya, bisa, pedoman Pak. tuh. Nih kan iya kayak bisa itu bisa tahu cara ini ya. Kalau nggak Iya, tahu itu bisa, tuh bisa. kalau nggak salah dipisahkan section pack-nya dipisahkan ya. Section pack-nya dipisahkan. Yang pertama Romawi dulu, baru Iya, yang kedua angka. Bisa itu ya. Oke, nanti disesuaikan halaman. Nah, ini kata pengantar nih, belum sesuai pedoman ya. Jadi tadi emang ya udah ada di ini ya, nanti pokoknya betul-betul sambil diberesin aja Mas Anas perokorannya ya. Nah, ini kalau ini bab 2 ya. Kalau bab 2 nanti itu kayak bab satu itu aja dulu ya. Jadi kalau bisa latar belakang juga jangan terlalu kalau kita itu jangan terlalu panjang lah. Dan tadi ya ada keterangan tuh ada metodenya, kita apa hasilnya apa kayak gitu ya. Terus juga tadi apa di tujuan penelitian mau kalau kalau bisa tahu ya perbedaannya antara merancang dengan membangun. Yang merancang itu kan berarti dia nggak sampai tidak sampai produknya itu jadi biasanya ya. Kalau membangun itu ya produknya harus jadi iya, biasanya kayak gitu ya. Kita berarti dilihat iya, aja aplikasinya Mas Anas itu seperti apa ya. Nah iya, kalau siap. kalau di landasan teori nanti ngambilnya dari ini ya dari apa dari Google Scholar aja ya nanti dicari ya di Google Scholar-nya. Ini landasan teori ngambilnya dari sini Iya, nanti siap, Pak. dari Google Scholar saya coba buka dulu ya. 5 sampai 6 lah 6 lah paling bagus kalau nggak 5 boleh. Landasan teori itu dari yang jurnal sebelumnya ya. Terus nanti citasinya pakai ini Mendeley ya, pakai Mendeley bisa, kalau nggak pakai Jotero juga bisa ya. Jadi jangan tulis manual nanti citasinya Iya. Mas Anas ya. Oh iya, Jadi siap. Siap. betul-betul pakai yang namanya Mendeley tadi ya. Ini Google Scholar, ini Google Scholar Iya. nanti cari aja tadi apa? STM ya? STEM gini 32 tulisannya gimana? STM, STM, STM. Gini, bukan. SMM. Ini. Nah, 32. Nah, Nah, ini nanti cari nih. Cari apa referensi yang STM 32 apa IoT-nya ya, buat oh iya, siap. referensinya Iya, siap. atau terkait penerangan lampu jalannya apa buat referensinya Iya, tambahan siap. ya. Oke. Terus nanti di untuk citasinya dia nulisnya pakai ini Mendeley. Kalau nggak Mendeley bisa Mendeley download aja di sini. Mendeley Iya, download di sini ya, di download di komputernya. Nah, mana ini aja deh, coba download terus diinstal ya. Di download, dicari OS-nya iya, apa, terus diinstal ya. Nanti kan kalau sudah terinstall, semua referensinya dimasukkan ke Mendeley itu ya. Contohnya kayak gini, ini iya. semua referensinya dimasukkan ke sini. Semuanya masuknya ke sini. Ya, atau udah ada belum Mendeley? Belum. Sudah diinstal belum? Udah ada, Pak. Oh, sudah ada. Kalau Kalau sudah ada ya berarti udah ada yang ah, pakai KP kemarin itu. oh ya sudah kalau sudah ada ya kalau sudah ada nanti citasinya pakai aplikasi itu ya, jangan di input manual ya. Iya, Tuh bibliografinya iya, juga siap. penulisan pustakanya juga. Oke.
Oke, Iya, sebentar. siapa? Nanti di bab 3, kalau bab 3 besok ini sekalian ya, jadi dibetulkan bab 1, nanti sekali dikerjakan, dilanjutkan ke bab 2 sama bab 3-nya ya, Anas ya. Iya, Nanti iya. bab 3-nya begini, kalau bab 3-nya ada langkah-langkah, biasanya kan STM 32 itu ada langkah-langkahnya ya, nah langkah-langkahnya itu yang dijelaskan tadi mana ya contohnya ya. Nanti kita sampai bab 3 nih buat proposal. IoT menggunakan STM 32. Nah, ini saya ambil satu contoh ya. Mana nih? Hmm, jadi saya cari dulu ya referensinya. Nah ini ada nih. Nanti di bab 3 yang dijelaskan ini nanti. Nah ini kan ada nih sistem monitoring kualitas udara real time berbasis IoT menggunakan, dan nanti yang saya maksud ini nih. Jadi dituliskan metodenya ya. Siap. 132. Oke, siap. Ini nanti penulisannya dilihat lagi penulisan abstraknya seperti apa nanti ya, Mas Anas juga ya. Oh, ya, siap. Makanya dikumpulin dulu referensinya, jadi biar Mas Anas tahu nih cara penulisannya itu seperti apa ya. Siap. Wah, nah nanti di bab 3 ini yang di Mas Anas ini nih buat nih. Pertama ngapain dulu, kedua apa? Ya ini saya gedein dah, biar kelihatan. Ini ya, bab 3 kayak gini ya. Iya. Nah, bab 3 ada mulai, ada mengkon literatur, studi literatur, pencarian kekuatan alat, pengujian alat, apa dibuat ininya ya, apa penelitian seperti itu ya kurang lebih ya. Oh, siap. Oke, ada pertanyaan? Nanti Iya, terus siap. dijelaskan. Habis itu dijelaskan ya, ininya apa-apa kayak gitu ya biasanya. Nih kayak gini nih. Nah, Bapak itu sistem seperti apa dijelaskan di bab 3 ya. Oke, Iya, cukup, cukup iya. jelas? Siap. Cukup jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. Mungkin nanti oke. saya kerjakan dulu. Nanti kalau misalkan bingung, saya tanya ke grup, Pak ya. Iya, boleh tanya ke grup dulu, dilempar Ya. dulu filenya, jadi biar ada catatan-catatan dari saya juga ya. Jadi betul-betul Oh, di ya, ini. siap. Sekarang coba buka sistem siakatnya. Buka sistem siakatnya, Mas Anas. Di share screen ke saya. Dia tanggal ininya, ini tanggal berapa? Tanggal due date-nya. Sambil teman-teman sambil bimbingan sambil diperhatikan itunya ya, apa namanya? Tanggal due date-nya ya. Soalnya saya nggak, kadang suka lupa Mas. Nah, skripsi. Nah, yang tanggal ini yang diperhatikan nih. Itu tanggal berapa tuh? Tanggal berapa itu? 30 April kan? Sekarang tanggal berapa? Oh, oh, oh. Nah, ya kan? Iya. Coba kayak gimana tuh daftar itu? Loh, Jadi Nanto itu. salah, salah. Hmm, nah, ganti dulu. Paham, paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Nah, nanti diperhatiin tanggal due Ya, date-nya. siap. Kalau seandainya memang ada udah mau due date, baiknya dikonfirmasi ke bagian akademik ya, terkait due date-nya Oh, itu ya. gitu ya. Siap, siap. Tata caranya gimana ini gimana ya. Tapi sambil Siap. dikerjakan paralel ya. Oke? Cara pengisiannya bisa, cara pengisiannya. Bisa ya, judul tuh, judul bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris ya, cek penelitian, sama abstrak, Oh, ya, ya. sama filenya. Ya, Bisa, cara ngisi bisa ya. Bisa nggak? bisa, Kalau bisa, nggak Pak. bisa, Bisa. oke, kalau bisa aman berarti ya. Oke, oke kalau gitu Mas Anas ya. Diperhatikan tanggalnya nanti ya, semuanya juga ya. Ya, Oke, cukup Mas Anas, terima kasih. ya, siap. Oke, selanjutnya Siap. ya, Minta catatannya, Pak, tadi, Pak. oh catat aja minta, boleh, tak kasih. Iya, iya, siap.
typo-typonya juga diperhatikan. Ini baru beberapa. Tapi ini belum semua ya. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita betul-betul bahas secara detail. Masa penelitiannya udah benar atau belum, revisinya kayak gimana ya. Kita lihat lagi nanti. Ini saya kasih. Nah juga saya lagi catatan. Oke, Mas. Mana ya tadi pasar? Nah, saya lagi. Sebetulnya mah sambil nulis apa sambil dicek lagi pedomannya nanti hasil penelitian bikin Ya, koneksi siap. dan itu kayak gitu aja sih Mas Anas. Oke, sementara itu catatannya ya. Nanti kita lihat lagi di minggu berikutnya ya. Oh ya Oke, Pak, terima kasih Pak. ya terima kasih Siap. Mas Anas. Oke, silakan dilanjutkan Mas Raihan. Izin saya sambil ini Pak ya, apa perjalanan. Hati-hati Mas Anas ya. Gak apa-apa yo, tinggal selangkah Ya. lagi toh, ya kan? Semangat Mas Anas. Kebetulan lagi Ya, banyak penerbangan ini. iya, iya, siapa hari ya kita lihat di sini. Gas pokoknya lah. Bismillah. Siap, terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Siap. Ya, silakan Mas Raihan lanjut. Baik, Pak. Ini dibaca satu-satu dari proposal atau seperti apa, Pak? Itu teknisnya. Sampai bab satu aja dulu. Soalnya kan kamu belum Oke. kemarin. Iya. Oh ya, siap, Pak. Baik, Pak. Untuk judulnya, ya ini sudah kelihatan belum, Pak? Belum. Oke, sebentar, Pak. Bagaimana, Pak Anas? Sudah kelihatan? Sudah. Oke, baik, Pak. Untuk judulnya, jadi saya akan membuat sistem rekomendasi aktivitas fisik personal berbasis Kamen's clustering dan juga Canary Snackboard menggunakan data wearable device. Itu, Pak. Jadi ini sudah jadi sih Pak untuk aplikasinya. Sebentar saya lihatkan. Nah, seperti ini Pak. Jadi saya kemarin ngambil dataset dari Kaggle. Setelah itu saya olah, saya proses dan lain sebagainya sampai muncul dashboard seperti ini. Nah, ini nanti untuk pengguna atau user akan memasukkan usia, setelah itu berat badannya, lalu durasi olahraga di hari itu berapa menit. Katakanlah di sini saya isikan 1 jam. Lalu kalori terbakarnya berapa? Ini bisa dilihat di itu Pak, jam yang sekarang itu smartwatch kan sudah ada kalori yang terbakar berapa, detak jantungnya berapa, jumlah langkah kaki tiap harinya itu berapa, dan jumlah tidur eh, jamnya per malam itu berapa jam itu. Nah nanti setelah diisi semuanya untuk datanya, nanti akan muncul, nah informasi kayak gini berupa rekomendasi. Jadi dengan eh, profil yang seperti ini, usia 24 tahun, berat badan 56 kilo, olahraga di hari itu 60 dan lain sebagainya, itu disarankan untuk
melakukan aktivitas terutama jalan kaki ataupun yoga ataupun renang dengan durasi sekitar 20 sampai 40 menit dengan frekuensi sekitar 3 sampai 4 kali seminggu gitu, Pak. Nah, di sini juga ada KS skornya gitu, Pak, dan juga ada tipsnya. Jadi kita mulai perlahan, fokus pada konsistensi dan juga pernapasan. Nah, ini bisa disesuaikan dengan user masing-masing gitu, Pak. Oke, baik, kembali ke proposal lagi. Nah, untuk proposal ini belum saya isi semuanya sih, Pak. Kayak semisal halaman persembahan, ini belum saya tulis, Pak. Lalu halaman mutu, kata pengantar, kemarin udah. Jadi kurang lebih seperti ini. Ada dosen pembimbing, yakni Pak Anas Nasrullah. Lalu yang kedua adalah Bapak Kaprodi, Pak Irwan Siswanto. Lalu kedua orang tua. Lalu yang keempat adalah rekan-rekan mahasiswa atau pihak yang terkait, gitu, Pak. Itu untuk kata pengantar. Lalu untuk daftar isi, ini belum saya update. Ini template dari mata kuliah metodologi penelitian kemarin. Jadi tugasnya disuruh untuk membuat bab 1 sampai bab 3. Jadi untuk daftar isi ini belum saya tambahkan sampai bab 5 itu, Pak. Daftar tabel, ini nanti akan saya update setelah muncul beberapa tabel. Begitu juga dengan daftar gambar. Nah, untuk intisari sama abstrak, ini belum saya tambahkan, Pak. Jadi mungkin nanti bisa koreksi Pak. Setahu saya kalau abstrak itu setelah penelitian bab 1 sampai 5 sudah selesai, baru nanti kita buat abstraknya. Itu kalau setahu saya Pak. Nah, untuk pendahuluan, latar belakang masalah yang pertama, eh, ini saya membahas fenomena yang global terlebih dahulu Pak. Lalu mengkerucut nanti ke tiap usernya itu. Kemarin promnya. Nah, ini latar belakang masalah yang saya ambil Pak. Jadi yang pertama dari fenomena global yang kurang gerak, yang lebih luas, lalu saya kerucutkan kondisi di Indonesia itu seperti apa, lalu saya singgung juga perkembangan wearable device, terus saya bahas gapnya, lalu saya bahas solusinya, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk isi dari eh, bagian latar belakang masalah. Nah, untuk di paragraf pertama, ini yang masih global, jadi kesehatan merupakan aset fundamental bagi setiap individu dan menjadi salah satu indikator yang penting dalam pembangunan SDM suatu bangsa. Terus saya di sini juga mengutip dari WHO, bahwasanya WHO menegaskan aktivitas fisik yang tidak memadai telah terjadi salah satu dari 4 faktor resiko utama penyakit tidak menular secara global. Tuh. Dan data terbaru dari WHO menunjukkan bahwa lebih dari 1,4 miliar orang dewasa di seluruh dunia tidak memenuhi rekomendasi aktivitas fisik minimum yang dianjurkan, yakni setidaknya minimal 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang per minggunya. Nah, ini yang dianjurkan oleh WHO. Sebanyak 1,4 miliar orang dewasa itu belum melakukan hal itu, gitu, Pak. Nah, mungkin ini nanti saya rapikan lagi, Pak, karena masih banyak bahasa yang terlalu bertele-tele, pemborosan kata, dan lain sebagainya. Nah, lalu setelah terlalu luas, ini saya kerucutkan lagi. Ini saya bahas di tingkat nasional. Kondisi yang serupa menjadi perhatian serius. Ini berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas dari Kemenkes RI tahun 2018. Sebanyak 33,5% penduduk Indonesia itu berusia 10 tahun ke atas tergolong dalam kategori kurang aktif secara fisik. Nah, proporsi ini meningkat dibandingkan data dari Riskesdas 2013 yang mencatat angka 26,1%. Jadi ada peningkatan dari 2013 sampai ke tahun 2018 yang menunjukkan tren memburuk selama satu dekade terakhir atau 10 tahun terakhir. Nah, kondisi ini semakin diperparah oleh perubahan gaya hidup urban yang cenderung sedentari akibat meningkatnya penggunaan teknologi dan adanya teknologi.
automasi pekerjaan serta pola transportasi yang mengurangi kebutuhan gerak fisik dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Nah, dengan berkembangnya IoT ataupun wearable device yang telah membuka era baru, ini mungkin bisa berupa smartwatch atau fitness tracker ataupun gelang kesehatan yang mampu merekam mulai dari detak jantung rata-rata, lalu jumlah langkah harian, lalu durasi tidur, estimasi kalori yang terbakar di hari itu, dan lain sebagainya. Nah, ini fitur-fitur yang ada di dalam wearable device, tentunya adalah smartwatch. Itu salah satunya, Pak. Lalu berikutnya, nah, pendekatan machine learning telah terbukti efektif dalam menganalisis pola data kesehatan untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih presisi. Di sini saya menggunakan algoritma K-means clustering. Clustering merupakan metode yang unsupervised learning yang secara luas digunakan untuk melakukan segmentasi pengguna berdasarkan kemiripan pola data. Jadi nanti akan ada pengelompokan pengguna. Nah, di sini muncul si orang ini yang input data tadi itu tergolong ke dalam klaster pemula ringan. Jadi ada 4 klaster atau 4 kategori. Nah, sementara itu, di algoritma yang kedua yang saya gunakan adalah KNN atau K-nearest neighbor. Ini berfungsi sebagai mekanisme pencarian kemiripan berbasis jarak Euclidean yang dapat mengidentifikasi user dengan profil paling serupa sebagai dasar rekomendasi yang lebih kontekstual dan lebih personal lagi. Lalu berikutnya, penelitian ini dirancang untuk menjawab gap tersebut dengan mengembangkan sebuah sistem rekomendasi aktivitas fisik personal yang mengintegrasikan atau menggabungkan dua algoritma secara sinergis, yakni K-means clustering untuk segmentasi profil pengguna ke dalam 4 kategori kebugaran. Nah, 4 kategori itu ada pemula ringan, ada aktif moderat, ada atlet intensif, dan ada senior sehat. Lalu algoritma yang kedua yakni K-nearest neighbor atau KNN, ini untuk identifikasi kemiripan antara pengguna berbasis data wearable. Nah, sistem yang dikembangkan juga dilengkapi dengan dashboard yang interaktif yang memungkinkan simulasi rekomendasi secara real time berdasarkan 7 parameter yang harus diinput. Ada usia, berat badan, durasi olahraga, kalori yang terbakar, tak jantung rata-rata, jumlah langkah kaki, dan jam tidur. Jadi dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara nyata bagi pengembangan sistem kesehatan personal berbasis kecerdasan buatan yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Nah, lalu berikutnya untuk rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang itu, saya merumuskan ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem rekomendasi aktivitas fisik personal yang menggabungkan algoritma K-means clustering untuk segmentasi profil kebugarannya dan algoritma KNN untuk pencarian kemiripan pengguna berbasis data wearable device. Itu yang pertama. Lalu rumusan masalah yang kedua, bagaimana nanti bisa melihat karakteristik segmentasi pengguna yang dihasilkan oleh algoritma K-means clustering berdasarkan 7 variabel data wearable device atau 7 parameter yang kita input tadi itu. Dan seberapa valid pengelompokan tersebut dalam membedakan profil aktivitas fisik pengguna. Lalu yang terakhir, bagaimana performa sistem rekomendasi yang dikembangkan dalam menghasilkan rekomendasi aktivitas fisik yang relevan dan personal berdasarkan profil kesehatan pengguna, serta seberapa efektif dashboard yang interaktif sebagai UI-nya. Gitu, Pak. Lalu guna menjaga fokusnya, ada beberapa batasan masalah biar masih dalam lingkupnya. Jadi yang pertama, dataset yang digunakan merupakan dataset sintesis yang dibangkitkan secara acak dengan parameter yang merepresentasikan kondisi pengguna wearable device secara fiktif.
Nah, terdiri dari 200 rekaman aktivitas yang berasal dari 49 pengguna unik dengan 12 variabel perekaman. Jadi dataset ini tidak berasal dari pengguna nyata dan tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang aktual. Lalu yang kedua, variabel input yang digunakan dalam pemodelan sistem terbatas pada 7 fitur utama. Dan yang pertama adalah usia, berat badan, durasi olahraga, kalori yang terbakar, detak jantung rata-rata, jumlah langkah harian, dan jam tidur di hari itu. Lalu jumlah klaster dalam Kamin clustering ditetapkan pada K sama dengan 4 klaster. Yakni ada pemula ringan, aktif moderat, atlet intensif, dan senior sehat. Lalu yang keempat, sistem rekomendasi yang dikembangkan ini bersifat prototipe fungsional yang berbasis Python dengan dashboard yang menggunakan framework Dash. Nah, sistem tidak mencakup integrasi API yang secara langsung dengan perangkat wearable fisik, jadi tidak terhubung antara dashboard ini dengan wearable device-nya secara langsung. Nah, skor kebugaran yang dihasilkan sistem ini dari 0 sampai 100 yang merupakan formula ilustratif berbasis 3 faktor, yakni mulai dari tidurnya, detak jantung, langkah kaki, yang tidak dikalibrasi secara klinis dan tidak dimasukkan sebagai alat diagnostik medis maupun pengganti konsultasi tenaga kesehatan profesional. Jadi hanya cuman prediksi gitu aja, Pak. Lalu yang keenam, penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 semester akademik di semester 8 ini dengan tahapan pengembangan sistem dan pengujian prototipe yang dilakukan di komputasi lokal menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka scikit-learn. Nah, berikutnya tujuan dari penelitian, ya ini ada 3 sesuai dengan rumusan masalah. Ya ini yang pertama, untuk merancang, implementasikan, dan mengevaluasi sistem rekomendasi aktivitas fisik personal yang mengintegrasikan algoritma K-means clustering dan K-nearest neighbor dengan menggunakan data wearable device sebagai sumber input utama. Lalu tujuan yang kedua, untuk menganalisis karakter dan validitas segmentasi profil kebugaran pengguna yang dihasilkan oleh algoritma K-means clustering berdasarkan 7 variabel pada data wearable device, termasuk mengidentifikasi pola distintif tiap cluster. Lalu yang ketiga, membangun dan menguji dashboard secara interaktif sebagai antarmuka visualisasi sistem rekomendasi yang memungkinkan pengguna mendapatkan saran aktivitas fisik personal secara real time beserta skor kebugarannya dan tips kondisional berbasis parameter input individual. Nah, untuk manfaatnya ada 2 secara teoritis. Yang pertama, untuk memberikan kontribusi ilmiah pada bidang AI dan sistem rekomendasi, khususnya dalam hal penerapan kombinasi algoritma unsupervised learning, yakni K-means, dan instinct-based learning, yakni KNN, untuk domain kesehatan dan kebugaran berbasis data wearable. Lalu manfaat teoritis yang kedua, untuk memperkaya literatur ilmiah mengenai arsitektur sistem rekomendasi kesehatan personal yang menggabungkan segmentasi berbasis klaster dengan mekanisme pencarian kemiripan yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya. Lalu yang ketiga, menyediakan kerangka metodologis atau methodological framework yang dapat direplikasi dan dikembangkan dalam penelitian lanjutan, baik dengan dataset nyata dari pengguna wearable device aktual maupun dengan cakupan variabel yang lebih komprehensif. Nah, manfaat yang secara praktisnya bagi masyarakat umum ataupun pengguna wearable device, penelitian ini menghasilkan prototipe sistem yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan awal dalam memahami bagaimana data kesehatan personal dapat ditransformasikan menjadi rekomendasi aktivitas yang disesuaikan dengan kondisi dan profil kebugaran tiap individu. Nah, bagi developer atau pengembang aplikasi kesehatan, penelitian ini menyediakan bukti konsep yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi fitur rekomendasi dalam aplikasi mobile health maupun platform wellness berbasis AI. Lalu berikutnya, bagi institusi pendidikan dan penelitian, khususnya program studi informatika ataupun
yang berkaitan dengan IT, penelitian ini menjadi dokumen akademis yang mendemonstrasikan penerapan machine learning pada persoalan kesehatan nyata yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan manfaat yang terakhir mungkin bagi pemangku kebijakan di bidang kesehatan masyarakat. Jadi hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam upaya pengembangan ekosistem teknologi kesehatan digital yang mendukung program promosi aktivitas fisik. Nah, untuk sistematika penulisan di bab 1 pendahuluan, ini memuat latar belakang permasalahan yang dipaparkan dengan metode piramida terbalik, mulai dari fenomena global yang kurang gerak, perkembangan wearable device, hingga kesenjangan penelitian yang menjadi urgensi di studi ini. Nah, selanjutnya juga dipaparkan rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan juga sistematika penulisan. Lalu di bab 2 nanti, pada tinjauan pustaka, itu nanti akan diuraikan landasan teori yang relevan, dan ini meliputi konsep dari aktivitas fisik dan kesehatan itu seperti apa, lalu penjelasan terkait teknologi wearable device, lalu konsep machine learning, lalu algoritma K-means clustering, algoritma KNN, serta integrasi antara K-means clustering dan KNN. Itu. Dan selanjutnya disajikan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar positioning penelitian ini. Dan bab ini, di bab 2 ini ditutup dengan kerangka berpikir yang memetakan alur logika ilmiah dari fenomena masalah, proses metodologis, hingga luaran sistem yang diharapkan. Gitu. Baik, Pak. Untuk ini langsung bab 2 atau bab 1 dulu, Pak? Oke, cukup bab 1 dulu ya. Oke, coba kamu buka codingannya. Codingan dari aplikasi tadi. Pakai apa? Python Ya, ya? pakai Hah? ya Python, Pak. Pakai Ya, Python. betul, Coba Pak. Pakai kamu Python. buka dari atas. Ini untuk yang dashboardnya, Pak. Ya, coba. Datanya ada data yang digunakan nggak? Seperti apa, Pak? Ada data yang digunakan nggak? Ya, ini dataset yang saya gunakan, Pak. Sebentar, Pak. Ada yang digunakan. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, jadi kalau ada yang digunakan berarti terus kita coba ke bawah lagi lihat codingannya. Ini dari Oh mana ya, sebentar, Pak. datasetnya? Datasetnya dari mana Nah, ngambilnya? datasetnya saya ngambil dari sini, Pak. Kaggle. Ya, dari Kaggle, betul, Pak. Dari Kaggle. Oke. Berarti nanti di judulnya tambahin ya studi kasus dataset Seperti apa, Pak? studi kasus dataset Kaggle ya. Di terakhir gini berarti, Pak, ya? Iya, studi kasus dataset Kaggle. Apa namanya itu namanya Kaggle apa nama datasetnya itu. Oh ya, Ya siapa, pokoknya sudah, Pak. nanti Nanti, nanti di situ di paraphrase ya, jangan lebih dari 20 kata, jangan terlalu panjang ya judulnya ya, ya. Pak. Nah, terus Baik, ini Pak. sistem rekomendasi ini maksudnya mau apa nih? Penerapan atau mau implementasi atau apa? Nah, ini mungkin seperti ini, Pak. Coba kamu itu screenshot. Kamu screenshot. Ya, Kamu screenshot udah. Ini kan aplikasi, kamu screenshot udah belum? belum, Udah. Pak, belum, Pak. Screenshot. Udah. Dari Sudah, screenshot. Pak, sudah, Pak. Nah, sekarang buka Cloud-nya. Bentar, Pak. Bisa screenshot. Nah, buka screenshot dulu. Oke, sudah, Pak. Nah, Setelah itu, kamu buka Cloud. Jadi kamu pakai Cloud kan? Iyanya coba buka ya, Cloud ya. betul, Pak. Pakai cloud, Pak. Ah, Cloud. Paste, paste di situ dari paste. Oke, sudah, Pak. Nah, ketik berikan rekomendasi judul skripsi. Ini aja, Pak. Ya, enter. Udah apa gitu aja, enter.
Oh, kan ada tuh ada kayak implementasi atau penerapan tuh nanti itu kamu tambahin tuh nih maunya apa nih? Kamu mau implementasi atau mau penerapan atau apa gitu. Terus di Oh, baik Pak, baik Pak. nanti di ini ya, ini kan dulu nggak terlalu panjang nih. Kamu kan nah, jangan terlalu panjang di paraphrase aja ya. Terus duanya ada apa lagi coba? Di bagian mana Pak? Dibawain lagi Bawahnya scroll ke ini. bawah ada lagi nggak? No, kayak gitu tuh. Ini yang ngapain nih? Tuh kamu apa tuh Oh ya, ya? rancang bangun gitu ya. Ya, kayak gitu ya. Ya, baik Pak. Maunya apa Siapa? kamu tuh? Buka lagi codingannya. Ya, Codingannya buka lagi udah, codingan Pythonnya. sudah Pak. Hmm. Nah ini kan langkah-langkah ini kan ada load data nih. Ya, betul Pak. Terus apalagi ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Di scroll ke bawah. Lagi ke bawah lagi. App init, terus apa lagi nih load data, layout, terus ke bawah lagi. Lalu algoritmanya mana kayaknya? Yang penggunaan algoritmanya mana? Coba cari yang penggunaan algoritma di codingannya. Coba searching, Di sini searching. Pak. Hah? Di mana? Di sini. Sebentar Pak, sebentar Pak. Hmm. Nah ini Pak, di bagian ini Pak. Mana? Di file ini Pak, recommender ini Pak. Untuk yang Ini. merekomendasikan sistemnya itu. Nanti ini dari codingan ini kamu nanti harus bisa split nih langkah-langkah penelitiannya itu seperti apa aja ya. Misalkan pertama Ya, kayak tadi tuh ada load data. Load data itu kan dia identik dengan pemahaman terhadap data itu seperti apa ya. ya Pak. Ngerti nggak maksudnya? Nah ini juga di readme sudah Bukan disampaikan juga sih Pak penjelasan ini. bukan kayak bukan baca cara menjalankan, bukan kayak gitu bukan. Oh, LRM bukan, bukan oke cara Pak, oke Pak. bukan. Coba kamu Ya, buka ya, siap Pak. Google Scholar, kamu buka Google Scholar. Bukan itu mah apa tutorial, bukan langkah penelitian. Mana? Cari apa judul kamu tadi? Sebentar Tik Pak. judulnya apa tadi? Eh, Ini di kopas semua gitu Pak ya? Ya nggak mesti semua, cari aja yang berkaitan kan biar berkaitan relevan. Iya, ya. Coba. Itu udah kebuka tuh. Satu aja, nggak usah banyak-banyak satu. Ya, Satu dulu siapa? aja. Buat contoh dulu. Mau semua ya udah nggak apa. Cari yang bisa download, Ini download Pak. dulu, download. Iya Pak. Download satu. Ini ya ini jaringannya agak lama ini Pak, soalnya hujan Oh iya angin nggak, di. iya nggak apa-apa. Yang penting maksudnya tahu kan, maksudnya itu nanti untuk Ya, ibaratnya siap pencarian Pak. referensi ini memang diwajibkan nanti untuk bab 2 ya. Nanti Oh iya Pak. nanti di tadi udah yang perlu diperbaikan dipastikan nih kamu mau ngapain terus kalau misalnya dataset pakai apa nanti di latar belakangnya juga dijelaskan kita menggunakan dataset apa gitu ya. Nanti itu dijelaskan di Oh, oke Pak. bagian apa rumusan apa ya masalah batasan masalah lah di batasan masalah dijelaskan di situ di batasan masalah ya. Nah terus di bawah Iya lagi Pak ya. coba ke scroll ke bawah tuh nih kayak gini nih penulisannya nih di abstraknya kamu baca abstraknya kamu Yang baca abstraknya Pak. di abstraknya yang di atas. Nah Ya Pak, ini sistem rekomendasi. coba baca. Betul. Sistem rekomendasi gerakan olahraga Hmm. menjadi esensial dalam mempromosikan gaya hidup sehat Hmm. dengan memberikan saran aktivitas yang personal. Nah, latar belakang ini mendorong pengembangan sistem rekomendasi yang mampu memahami karakteristik